Wabarakatuh. Hai adik-adik LEC. Hai sahabat LC, bagaimanakah kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Sir Isaac Newton? Ilmuwan asal Inggris ini terkenal dengan kisah uniknya bersama apel. Saat Newton berada di bawah pohon apel, Newton melihat ada apel yang jatuh dari pohonnya. Mengetahui hal itu, Newton tidak serta-merta diam loh. Apakah Newton hanya menganggap bahwa apel itu sudah hampir busuk sehingga jatuh dari pohon? Ternyata tidak. Jadi, pertanyaan terbesar Newton dari apel yang jatuh itu adalah mengapa apel jatuhnya ke bawah? Kok tidak ke atas saja ya? Apakah sahabat LEC berpikiran sama dengan Newton saat melihat benda yang jatuh dari atas? Nah, berpijak dari pertanyaannya tersebut, Newton berhasil menemukan suatu besaran yang disebut dengan gaya gravitasi. Ternyata hal yang menyebabkan apel jatuh ke bawah adalah gaya tarik bumi yang arahnya selalu menuju ke bawah atau selalu menuju ke pusat bumi. Dari kasus yang dialami Newton bersama apelnya, di manakah peran fisika? Jadi, pada hakikatnya Newton telah menerapkan hakikat fisika loh, yaitu fisika sebagai sikap. Nah, sikap Newton yang selalu ingin tahu, kreatif, dan jujur. Lalu, apa sebenarnya hakikat fisika? Nah, dengan adanya ini, maka Newton menerapkan hukum gravitasi Newton. Yuk, mari belajar fisika di Lentera Education Center. Sekarang kita akan membahas bab hakikat ilmu fisika untuk kelas 10 SMA. Fisika merupakan ilmu sains. Nah, apa itu sains? Pasti di benak sahabat LEC berpikiran begitu. Jadi, sains adalah proses pengamatan, berpikir, dan merefleksikan aksi dan kejadian atau peristiwa. Sains merupakan cara kita berpikir dan melihat dunia di sekitar kita. Mengapa kita perlu mempelajari fisika? Pasti kalian banyak bertanya-tanya. Nah, fisika itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisis dalam lingkup ruang dan waktu. Tak jarang, ilmuwan menyebut bahwa fisika merupakan ilmu dasar matematika. Mengapa demikian? Hal itu karena fisika menjadi sumber hukum bagi kimia dan biologi. Tidak hanya itu, fisika juga erat dengan matematika. Perumusan teori di dalam fisika harus mematuhi aturan yang telah ada di matematika. Hal yang membuat fisika terlihat sulit adalah persamaan matematisnya yang digunakan tergolong rumit dan kompleks. Sebenarnya kalau kalian menyayangi, mengenal fisika, fisika itu bakal menjadi mudah. Nah, banyak pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Lalu, apa sih pentingnya belajar fisika? Bagi orang ilmuwan fisika, ilmu itu ibarat nyawa loh. Tanpa fisika, kinerja dan pemikiran mereka tidak akan pernah terjawab. Contohnya saja, beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan gabungan baik dari NASA, Eropa, dan lainnya berhasil menemukan lubang hitam di galaksi Messier 87. Awalnya, lubang hitam hanya dianggap sebagai suatu teori tentang pusat gravitasi alam semesta. Ternyata, para ilmuwan berhasil menemukan keberadaannya lubang hitam ini. Lain halnya dengan siswa-siswi seperti sahabat-sahabat LEC semuanya. Nah, bagi sahabat LEC mungkin berpikiran nih, fisika itu hanya sebagai penentu kelulusan. Jangan salah, konsep dasar fisika masih dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya,
saat kamu akan mendirikan suatu bangunan yang kokoh. Lalu, apa itu hakikat fisika? Fisika merupakan cabang IPA, sehingga hakikat fisika dapat disamakan dengan hakikat IPA. Yang pertama, a body knowledge atau kumpulan pengetahuan, yang selanjutnya disebut dengan fisika sebagai produk. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia pasti butuh interaksi baik antar sesama manusia maupun antar manusia dari alam. Nah, seluruh interaksi tersebut memunculkan suatu keinginan atau keingintahuan baik tentang alam maupun gejala fisik dalam kehidupan. Keingintahuan itu bisa terpecahkan jika adanya penelitian. Dari berbagai penelitian itulah muncul berbagai teori atau dokumentasi kegiatan. Nah, teori-teori itu nantinya akan didaftar, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan. Kumpulan pengetahuan itu disebut sebagai produk. Yang kedua, cara atau jalan berpikir, atau biasa disebut a way of thinking, yang selanjutnya disebut dengan sikap. Melalui pemikirannya, seseorang mampu bersikap dan bertindak, sehingga bisa melakukan kegiatan ilmiah. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang harus memiliki sikap yang objektif, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Inilah makna fisika sebagai sikap. Yang ketiga, cara untuk menyelidiki segala sesuatu, atau biasa disebut dengan a way of investigating. Nah, yang selanjutnya disebut dengan fisika sebagai proses. Gambaran umum fisika sebagai proses adalah bagaimana cara ilmuwan bekerja dalam kegiatan ilmiah atau bagaimana cara mereka melakukan penelitian sampai menemukan suatu fakta. Perkembangan ilmu fisika. Seorang ahli yang bernama Rich Mayer membagi perkembangan ilmu fisika ke dalam 4 periode. Yang pertama, periode pertama itu berlangsung mulai abad 600 SM sampai 1550 SM. Jadi, pada periode ini sudah ada bahasan tentang gerak benda langit. Ilmuwan ternama dari periode ini adalah Democritus, Aristoteles, Archimedes, dan Ptolemaeus. Nah, salah satu penemuan fenomenal ini adalah Archimedes. Dia menemukan tentang apa? Dia menemukan tentang adanya gaya apung pada fluida. Yang kedua yaitu tentang pada abad 1550 SM sampai 1800 SM, di mana ilmuwan yang terkenal pada abad ini adalah Galileo Galilei. Nah, Galileo memulai mengembangkan metode penelitian yang sistematis dan akhirnya menemukan teori yang baru pada gerak planet. Tidak hanya Galileo, ilmuwan mekanik ternama seperti Newton juga ada di abad ini. Periode yang ketiga yaitu periode 1800 SM sampai 1890 SM. Konsep dasar yang lahir periode ini adalah fisika klasik. Fisika klasik memuat rumus umum mekanika, fisika panas, listrik, dan magnet serta gelombang. Ilmuwan yang lahir di abad ini adalah yang pertama Faraday, yang kedua Maxwell, yang ketiga adalah George Ohm. Nah, untuk periode yang keempat yaitu dimulai pada tahun 1890 sampai sekarang. Di abad ini berhasil ditemukan beberapa fenomena yang sulit dijelaskan dengan teori fisika klasik. Oleh sebab itu, muncullah istilah fisika modern. Salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh di periode ini adalah
Albert Einstein. Nah, bagaimana tidak, Einstein berhasil membuat suatu postulat untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Di periode ini, lahir pula adalah konsep kuantum yang diprakarsai oleh penemuan Max Planck. Sekarang adalah metode ilmiah. Yang pertama, yaitu merumuskan masalah. Sebelum ke merumuskan masalah, pasti kalian berpikir, apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkap suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Tadi kakak sudah menyebutkan bahwa yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Nah, penelitian dimulai dengan merumuskan masalah. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan masalah? Dalam kajian ilmiah, masalah itu didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diteliti untuk memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka, sehingga dapat menghasilkan jawaban yang beragam. Yang kedua adalah menentukan hipotesis. Setelah berhasil merumuskan, teman-teman LIC bisa mengajukan jawaban sementara atas pertanyaannya yang bernama lain adalah hipotesis. Hipotesis itu harus logis dan diajukan berdasarkan fakta loh ya. Yang ketiga adalah menetapkan variabel penelitian. Variabel percobaan merupakan faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Adapun 3 jenis variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil percobaan. Yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Yang ketiga adalah variabel tetap, yaitu variabel yang tidak diubah. Selanjutnya kita bereksperimen. Nah, sebelum bereksperimen kita harus menentukan prosedur kerjanya itu seperti apa. Nah, langkah-langkah yang terperinci dan runtut, urutan langkah kerja ini dibuat secara ringkas namun menggambarkan secara tepat pekerjaan yang harus dilakukan. Data tersebut akan memudahkan pelaksanaannya. Langkah kerja sebaiknya dibuat dalam bentuk diagram alir. Kemudian mengumpulkan data. Nah, setiap gejala yang terjadi dalam percobaan harus dicatat pada saat itu juga ya. Dengan begitu, adik-adik semuanya dapat memperoleh data yang lebih akurat. Selanjutnya, kalian harus mengkoordinasikan untuk memudahkan dalam menganalisis dan mengumpulkan hasil percobaan. Oleh karena itu, teman-teman perlu menyiapkan tabel data pengamatan sebelum melakukan percobaan. Kemudian baru kita mengolah data dan menganalisis data. Tabel dan grafik merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menyusun dan menganalisis data. Tabel dan grafik ini menampilkan berbagai variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Lanjut ke kesimpulan. Setelah kita menganalisis dan mengolah data, baru kita menyimpulkan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan. Nah, selain itu, kita harus mengulang suatu penelitian beberapa kali sebelum kita menarik suatu kesimpulan. Yang terakhir, baru kita publikasi atau mengkomunikasikan hasil penelitian kita. Mengapa harus mengkomunikasikan penelitian? Sosialisasi hasil penelitian itu penting dilakukan agar hasil penelitian adik-adik semuanya itu dapat diketahui oleh pihak lain. Bagaimana cara untuk mengkomunikasikan suatu hasil penelitian? Nah, kalian bisa mengkomunikasikan melalui 2 cara, yaitu tertulis dan lisan. Sekian pembahasan bab hakikat ilmu fisika. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.